Boom. Inilah cerita tentang hidupku. Sebelum saya bisa lari dalam waktu yang lumayan lama, semuanya harus melalui proses yang panjang. Bukan semudah untuk membalikan telapak tangan kita. Ada waktu yang panjang yang harus dilewati. Dan inilah proses yang saya lalui. Dari kecil, olahraga yang saya sukai adalah sepak bola dan badminton. Walaupun saya dari kecil suka olahraga, namun dari kecil sampai dewasa saya tidak pernah tekun untuk berlari. Saya tidak pernah tekun untuk jogging. Bahkan kalau saya pun harus berlari-lari, saya tidak pernah berlari sampai 10 putaran. Paling banyak 5 putaran. Dan itu pun hanya sekali-sekali olahraga, karena kebanyakan malas untuk menekuni olahraga. Dan itu pun tidak pernah meningkat. Itulah perjalanan dari kecil hingga SMP, SMA, kuliah, semuanya biasa-biasa saja, hanya suka berolahraga. Namun ada hal yang menyakitkan yang harus saya lalui, yaitu di tahun 2009 saya divonis dokter terkena sakit paru-paru dan harus mengkonsumsi obat dari dokter dan dikonsumsi selama berapa bulan. Walaupun sudah dinasihatin, karena obat yang diminum ini adalah dosis yang besar dan punya dampak, yaitu kalau tidak terkena di ginjal, terkena di liver. Dan pada tahun 2010, walaupun penyakit paru-paru itu belum dinyatakan sembuh, namun saya harus mengalami penyakit yang lain, yaitu penyakit liver. Liver saya bermasalah sehingga terkena penyakit hepatitis. Dan saya lebih memilih untuk mengobati liver saya. Dan ketika mulai liver berkunjung baik, maka mulailah sakit paru-paru mulai menggoncang hidup saya. Maka
ketika saya melihat kondisi liver saya mulai membaik, saya pun segera mengobati paru-paru saya. Dan setelah saya obatin paru-paru saya sampai sembuh, namun penyakit liver saya kambuh lagi. Itu yang terjadi dari tahun 2009 sampai tahun 2019, selalu berulang-ulang, yaitu penyakit liver saya. Karena saya seorang yang pengen hidup sehat, maka ketika saya melihat kondisi saya mulai sudah membaik, saya putuskan untuk berolahraga, jogging. Namun setelah jogging malah liver saya bermasalah, sehingga saya memberhentikan olahraga jogging itu. Itulah yang terjadi dari tahun ke tahun. Saya berpikir untuk bisa hidup sehat, bisa berolahraga itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil bagi saya. Namun ketika kita membangkitkan semangat kita, ketika kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita, bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang dapat menolong kita. Namun inilah titik balik. Titik dibalik di mana kebangkitan itu terjadi. Dan ini semuanya dimulai di tahun 2020. Di mana saya mulai di bulan Desember, di akhir tahun 2020. Saya bertekad serius untuk berolahraga jogging. Namun baru beberapa bulan saya bertekad berolahraga, ada tantangan yang lain. Dan tantangan itu pasti kita tahu, di mana Indonesia dilanda COVID-19. Disitulah semua orang harus berhati-hati menjaga kesehatan. Sehingga dulunya pagi-pagi banyak orang datang untuk berolahraga. Oleh karena COVID itu sangat menakutkan, sehingga tidak ada yang kunjung datang. Namun saya tetap bertekad, walaupun tidak ada orang sama sekali, saya mau tetap berolahraga di Taman Kota Batu Raja. Walaupun saya berpikir ada petugas yang akan melarang, namun saya tetap akan belajar
untuk tetap berolahraga, tidak takut kepada apa yang terjadi melalui virus COVID, dan saya tetapkan hati untuk percaya, untuk lebih takut kepada Dia yang sangat menyayangi saya. Itulah yang terjadi. 3 tahun COVID melanda Indonesia, 3 tahun saya tetap berjuang untuk tetap tekun berolahraga. 3 tahun saya bisa lalui, walaupun orang lihat saya seorang diri, namun bagi saya selalu ada Tuhan yang menemani saya. Ketika 3 tahun itu bisa dilalui, maka ada kabar gembira. Maka berita tentang COVID itu akhirnya berakhir, sehingga banyak warga negara Indonesia mulai bersukacita atas pengharapan yang baru itu. Itulah berbagai tantangan hidup. Tantangan hidup ketika kita mau hidup sehat. Saya yakin percaya kalau saya bisa melewati semuanya ini, dan saya yakin percaya semua yang mendengar kisah saya ini juga pasti bisa melewati semuanya itu. Inilah kisah hidup saya yang singkat. Semoga itu dapat membangun, memotivasi bagi kita semuanya untuk kita jangan mundur, jangan menyerah, karena masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memberikan kita kekuatan, yang mampu memberikan kita kesehatan, asal kita tetap percaya dan melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Selamat kita berjuang. Kamu pernah mikir nggak? Cuma gara-gara lari pelan di pagi hari, tubuh bisa berubah total? Yap, ini bukan clickbait, tapi fakta yang bakal kamu sadari kalau kamu rutin jogging minimal 3-4 kali seminggu. Dan kita nggak ngomongin langsung jadi pelari maraton ya. Bukan. Jogging, bukan sprint kabur dari mantan. Jogging, si lari-lari santai yang kelihatan gampang, tapi ternyata efeknya nendang banget ke tubuh. Di video ini kita bakal bahas tuntas apa aja yang terjadi di tubuh kamu kalau kamu jogging rutin. Dan spoiler alert, manfaatnya banyak banget. Siapin susu hangat, duduk santai, karena info ini bisa jadi motivasi buat kamu keluar rumah dan mulai gerak. 1. Jantungmu bakal naik level kayak superhero. Pas kamu jogging, jantung kamu dipaksa kerja lebih keras buat ngirim oksigen ke seluruh tubuh. Dan itu bagus banget, karena jantung kamu bakal jadi lebih kuat, lebih efisien, kayak upgrade dari motor bebek ke motor sport. Efeknya, tekanan darah jadi lebih stabil, risiko penyakit jantung berkurang drastis, dan kamu gak gampang ngos-ngosan pas naik tangga 3 anak tangga doang. Kalau selama ini naik tangga aja udah kayak napas diambil jin, berarti kamu harus nonton video ini sampai habis dan mulai jogging. 2. Lemak jahat? Bye-bye. Jogging itu pembakar kalori alami. Bayangin, dalam 30 menit jogging, kamu bisa bakar 200-300 kalori. Tergantung berat badan dan intensitas, ya. Kalau kamu jogging sambil bawa beban mantan, mungkin lebih banyak kalori yang terbakar. Nah, kalau kamu rutin jogging, tubuh kamu bakal ngambil energi dari cadangan lemak. Artinya,
Lemak perut, lemak paha, lemak pipi, pelan-pelan bubar jalan. Dan ini bukan soal jadi kurus ya, tapi soal jadi lebih sehat. 3. Tidur jadi lebih nyenyak, gak kayak begadang nunggu film yang belum rilis. Jogging bikin tubuh kamu ngelepas hormon endorfin. Hormon ini bikin kamu lebih rileks, lebih happy. Dan efek lainnya, kualitas tidur kamu meningkat. Buat kamu yang sering insomnia atau tidurnya kayak ayam, dikit-dikit kebangun, coba deh jogging rutin. Tubuh kamu bakal capek dengan cara yang sehat, dan otak kamu bakal lebih tenang saat tidur. Jadi nggak ada lagi drama scroll HP sampai jam 3 pagi tapi nggak ngantuk. 4. Otak kamu jadi lebih fokus, kayak anak ranking 1. Jogging bukan cuma bikin badan sehat, tapi juga otak jadi lebih tajam. Saat kamu jogging, aliran darah ke otak meningkat. Ini bantu banget buat ningkatin fokus, daya ingat, dan bahkan kreativitas. Jadi kalau kamu sering ngerasa lemot mikir, atau lupa naruh kunci padahal di tangan sendiri, ya mungkin itu tandanya kamu butuh jogging, bukan kopi doang. Jogging bisa jadi charger otak kamu. 5. Stres, jogging aja daripada marah-marah sendiri. Hidup gak selalu mulus. Kadang ada kerjaan numpuk, masalah pribadi, drama telenovela kehidupan. Nah, jogging bisa jadi pelarian yang sehat. Soalnya, waktu kamu jogging, tubuh kamu ngeluarin hormon dopamin dan serotonin, alias hormon kebahagiaan. Makanya banyak orang bilang, jogging tuh kayak terapi gratis. Daripada stres dipendam, mending lepasin semuanya di jalan, sambil lari-lari kecil dan nyanyi lagu galau di kepala. 6. Otot dan tulang kamu ikutan happy. Meskipun bukan latihan angkat beban, jogging tetap kasih stimulus ke otot dan tulang. Khususnya otot betis, paha bokong, dan pinggul. Tulang kamu juga jadi makin kuat karena dapat beban dari lari ringan itu. Bayangin aja, kalau kamu jogging rutin, kaki kamu bisa jadi kencang dan gak gampang pegal pas jalan jauh. Dan bonusnya, bokong bisa lebih naik cuy. Iya, bonus estetika dari jogging. Siapa nolak? 7. Metabolisme jadi super aktif. Jogging bisa ngasih efek afterburn, alias setelah kamu jogging, tubuh kamu tetap bakar kalori bahkan pas kamu udah duduk santai di rumah. Ibaratnya, kamu udah capek lari, tapi mesin pembakaran tubuh kamu masih lanjut kerja. Mantap kan? Itu artinya kamu jadi lebih gampang jaga berat badan, lebih efisien nyimpan energi, dan gak gampang lemes walau aktivitas padat. 8. Imun tubuh naik bukan cuma karena vitamin C. Kamu mungkin sering minum suplemen biar gak gampang sakit. Tapi tahu nggak, rutin jogging juga punya efek besar buat sistem imun. Jogging bantu ningkatin sirkulasi darah, bantu sel imun jalan-jalan keliling tubuh lebih cepat, dan ngelawan infeksi dengan lebih efisien. Jadi kamu lebih tahan banting, nggak gampang pilek, nggak gampang masuk angin. Ya asal joggingnya jangan hujan-hujanan juga sih. 9. Percaya diri naik, bonus ganteng atau cantik otomatis. Yap, ini efek yang sering gak disadari. Pas kamu jogging rutin, badan mulai berubah, energi makin oke, kulit lebih segar, dan kamu jadi lebih percaya diri. Dan itu kelihatan banget. Orang yang rajin olahraga, biasanya auranya beda, kayak baru pulang dari liburan padahal cuma lari keliling kompleks. Jogging bukan cuma bikin kamu kelihatan lebih oke, tapi juga ngebuat kamu ngerasa lebih oke dari dalam. 10. Efek samping jadi ketagihan sehat. Awal-awal mungkin kamu maki-maki dalam hati, ngapain sih gue lari pagi? Dingin, males, capek. Tapi setelah 2 minggu, tiba-tiba kamu jadi nyari-nyari waktu buat jogging. Kangen keringat, kangen sensasi napas ngos-ngosan tapi bahagia. Itu tandanya kamu udah mulai jatuh cinta sama proses sehatnya. Dan itulah titik baliknya. Tips biar jogging gak ngebosenin. 1. Ganti rute tiap minggu. Jangan jogging di rute yang sama terus tiap hari. Nanti kamu bukan sehat, tapi malah hafal retakan aspal di jalan. Coba sekali-kali lewat taman, jalan kompleks sebelah, atau jalur yang ada pemandangan ijo-ijo dikit. Selain bagus buat mood, mata juga gak bosen lihat mobil parkir yang itu-itu lagi. 2. Pakai musik favorit. Bikin playlist khusus buat jogging, yang lagunya bikin semangat, bukan yang bikin mellow mikirin mantan.
Serius, jangan pas jogging malah muter lagu hujan turun lagi. Ntar kamu malah duduk di pinggir jalan sambil ngelamun, bukan jogging. Coba lagu beat cepet EDM atau hip hop, biar kaki jalan terus. Dan kamu ngerasa kayak main di video klip musik sendiri. 3. Pakai outfit kece. Percaya deh, kadang semangat jogging itu datang gara-gara outfit. Kalau bajunya udah matching, warnanya keren, terus sepatunya nyala-nyala, joggingnya jadi pede, kayak model sportwear jalan di runway. Kalau bajunya masih kaos partai 2014, ya wajar kalau kamu malas jogging. 4. Ajak temen atau orang yang kamu suka. Jogging sendiri sih asik, tapi kalau bareng temen atau gebetan, semangatnya beda. Ada temen yang ngobrol, bisa saling nyemangatin, dan kadang jadi ajang flexing stamina juga. Tapi ingat, jangan ngajak yang terlalu fit juga ya. Nanti kamu ngos-ngosan, dia malah selfie sambil nungguin kamu dari jauh. 5. Buat tantangan sendiri. Misalnya, minggu ini harus tembus 10.000 langkah. Atau, kalau bisa jogging 4 kali minggu ini, boleh traktir diri sendiri bubble tea. Itu namanya self-reward. Trik psikologis yang works banget. Tapi ingat ya, rewardnya jangan makanan 3.000 kalori juga. Ntar jogging sejam, dibalas makan 3 jam. Batal bro. 6. Mainkan imajinasi. Kadang otak juga butuh stimulasi lucu. Bayangin kamu lagi dikejar zombie, atau kamu lari-lari di film action kayak Mission Impossible, atau pura-pura jadi Naruto lagi latihan jurus di hutan. Jangan malu, yang penting kamu happy, dan kaki kamu tetap gerak. 7. Gabungkan dengan mini goals. Misalnya, jogging ke arah minimarket, beli air putih terus pulang, atau jogging ke taman, terus duduk bentar sambil dengar podcast. Biar kegiatan jogging ada tujuannya, dan gak kerasa berat. Oh iya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like-nya, subscribe buat dapat konten sehat yang fun kayak gini, dan share ke teman kamu yang masih malas gerak. Komentar juga ya, jogging dimulai hari ini, biar kita sama-sama semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay sehat, stay waras. Dan jangan lupa, lari-lari kecil itu lebih baik daripada niat gede tapi diam di kasur.